Shalom anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari ini ya. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, halaman 102 ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang membeku dan mencair. Hari ini kita mau belajar tentang mengembun. Apa itu mengembun? Mari kita saksikan sama-sama. Mari kita baca sama-sama ya. Halaman 102. Di sini ada percakapan antara ibu dengan Lani ya, dengan anaknya yang namanya Lani. Kita perhatikan ya. Ini ceritanya pada pagi hari ya. Lani berkata kepada ibunya, "Ibu, Lani bantu menjemur pakaian ini ya," katanya. Lalu ibunya menjawab, "Baiklah, terima kasih Lani." Lalu setelah dijemur pada siang hari, ibu Lani berkata, "Lani, sepertinya pakaian yang dijemur tadi pagi sudah kering. Bisakah Lani bantu ibu untuk mengangkatnya? Ibu harus menyiapkan makan siang." Lalu Laninya menjawab, "Iya Bu." Lani segera angkat pakaian itu. Nah, setelah Lani selesai mengangkat pakaian kering, Lani berkata kepada ibunya, "Bu, kenapa pakaian yang awalnya basah setelah dijemur menjadi kering?" Lalu ibunya menjawab, "Pakaian basah karena di dalamnya mengandung air. Karena ada proses pemanasan dari sinar matahari, air dalam pakaian menjadi menguap sehingga pakaian menjadi kering." Lalu Lani berkata kepada ibunya, "Menguap itu apa, Bu?" Menguap itu proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas ya. Oke, kalau tadi dari cair menjadi padat itu disebut membeku. Nah, sekarang dari cair menjadi gas itu disebut dengan mengembun. Dengan menguap, Benda dari cair, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Oke? Nah, kenapa bisa terjadi penguapan? Karena kain yang tadinya basah dia terjadi proses pemanasan dari sinar matahari sehingga air yang ada di dalam pakaian yang basah tadi itu menguap, berubah dia dari air menjadi dari cair menjadi gas ya. Air kan benda cair ya, benda cair dia berubah menjadi gas. Oke, kita lanjutkan ke halaman 103 ya. Ini masih pelajaran IPA. Saat ibu memasak air, tampak asap putih keluar dari air yang mendidih. Pernah kan lihat air yang mendidih? Nah, di situ ada kelihatan asap putih. Nah, asap putih itu merupakan uap air yang terbentuk akibat air mengalami pemanasan. Jadi kalau kamu lihat ada air asap putih, itu adalah uap air ya, yang terbentuk akibat dari air yang dipanaskan. Saat menguap, benda cair mengalami perubahan menjadi benda gas. Perubahan air menjadi uap air hanya bersifat sementara karena uap air dapat kembali menjadi air ya. Jadi kalau uap air itu sifatnya hanya sementara. Perubahan air menjadi uap air itu hanya sementara karena dia nanti karena uap air itu bisa berubah kembali menjadi air. Tetapi berbeda dengan air, alkohol yang dipanaskan akan mengalami perubahan yang bersifat tetap. Kalau tadi uap air itu perubahan airnya bersifat sementara, tapi kalau alkohol bersifat tetap ya. Alkohol adalah cairan pembunuh kuman. Alkohol banyak dipakai untuk mencuci alat-alat kedokteran. Saat dipanaskan, alkohol akan menguap habis menjadi benda gas. Benda gas yang dihasilkan dari pemanasan alkohol tidak dapat kembali menjadi alkohol. Ya, tadi berbeda dari air yang dipanaskan, dia kan keluar uap air ya. Nah, uap air ini perubahan air menjadi uap air itu sifatnya sementara. Beda dengan alkohol. Kalau alkohol itu sifatnya tetap, jadi nggak bisa dia dari alkohol jadi gas terus gasnya jadi alkohol lagi, nggak bisa. Ya, dia kalau misalnya alkohol sudah dipanaskan,
ya dia berubah menjadi gas, ya udah gasnya habis gitu. Ya nggak bisa berubah jadi alkohol lagi. Kita lanjutkan ya, yang ayo jawab. Nomor 1. Apa yang menyebabkan air dapat menguap? Jawabnya adalah karena ada proses pemanasan dari sinar matahari, dari benda cair menjadi gas. Nomor 1 Miss ulang ya, karena ada proses pemanasan dari sinar matahari, dari benda cair menjadi gas. Dan yang kedua, berwujud apakah uap air yang terbentuk saat air mendidih? Asap putih jawabannya. Yang ketiga, bagaimanakah sifat perubahan pada penguapan air saat mendidih? Bersifat sementara. Ya. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika alkohol dipanaskan? Jawabnya adalah alkohol akan menguap habis menjadi benda gas. Alkohol akan menguap habis menjadi benda gas. Dan yang terakhir, bagaimanakah sifat perubahan pada penguapan alkohol? Bersifat tetap. Ya. Kalau misalnya kamu tulis yang tidak muat di buku paket, kamu bisa tulis di buku PS ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan 104, 105 itu kita skip. Kita masuk ke matematika halaman 106. Nah, ini sudah kita pelajari dan sekarang kita ulang lagi ya. Ini tentang ukuran satuan berat ya. Ingat, ukuran satuan berat itu yang kita pelajari adalah kilogram dan gram ya, dimana 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram dan sebaliknya ya. Kalau misalnya kilogram ke gram itu kali 1000, nah dari gram ke kilogram itu bagi 1000. Nah, jadi misalnya nih 2 kilogram itu sama dengan berapa gram? Maka jawabnya adalah 2 kali 1000 sama dengan 2000 gitu ya. Kita langsung saja ke yang halaman 107 yang ayo berlatih yang A. Ini gampang ya. Kita diminta untuk mengubah dari kilogram menjadi gram ya. Contohnya 2 kilogram berapa gram? Nah, nih tulisnya di sini ya. Oke, di sini. 2 kilogram itu sama dengan 2000 gram. Dari mana 2000 gram, Miss? 2 kali 1000 sama dengan 2000. Lalu 5 kilogram itu sama dengan 5000 gram. Ya, pinter. Lalu 4 kilogram itu sama dengan 4000 gram. Ya. Kita lanjutkan ke yang B. Ini sebaliknya dari gram ke kilogram. Nah, ini bagi 1000 ya. 7000 gram itu sama dengan berapa kilogram? Nah, kita sekarang mau kasih contohnya ya. Biar mudah. 7000 gram, ini G ya, bukan 9 ya, sama dengan berapa kilogram. Nah, lebih gampangnya ini 7000 bagi 1000. Biar mudah, ini kan nolnya 3, ini nol ya. Ini nolnya 3, ini nolnya 3, kita coret.
3 kilogram. Nah, ini kita ubah 3.000. Ini nggak usah diubah karena sama satuannya gram, 225. Jadi jawabannya adalah 3.225 gram. Ya. Nomor 3, 4, dan 5 itu kamu kerjakan sendiri. Udah? Lanjut kita ke pelajaran yang keempat. Ya, halaman 109. Tapi yang 109 ini tidak kita kerjakan karena apa? Tidak kita pelajari karena ini pelajaran olahraga ya. Kita masuk lanjut ke halaman 110. Nah, ini tentang embun ya. Embun. Oke, kita lihat ada percakapan antara Cika dan ayahnya. Cika, ayah, coba lihat butiran air di atas daun ini. Dari mana asal butiran air ini ya? Semalam kan tidak turun hujan, kata Cika. Lalu ayahnya menjawab, ini namanya embun. Maukah Cika mendengarkan penjelasan ayah bagaimana proses terbentuknya embun? Wah, mau ayah, kata Cika. Lalu ayahnya mulai menceritakan. Saat malam hari, suhu udara menurun. Penurunan suhu membuat uap air di udara yang berbentuk gas saling berikatan. Titik-titik uap air yang berikatan berkumpul menjadi butiran air. Butiran air inilah yang dinamakan embun. Ya, mungkin kamu jarang melihat embun, tapi kalau misalnya kamu bangun pagi-pagi sekali, pagi-pagi hari, mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 mungkin masih ada embun ya. Kamu bisa lihat kalau kamu punya tanaman di luar, di pekarangan kamu, dia bisa basah. Nah, berarti kalau dia ada basah gitu di tanaman itu, nah di situ ada embun ya. Nah, lalu Cika, kita lanjutkan ya. Cika berkata kepada ayahnya, benarkah proses seperti itu disebut pengembunan atau mengembun ya? Lalu ayahnya bilang, jawab, iya benar Cika. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Miss ulang ya. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Peristiwa mengembun terjadi saat lingkungan sekitar memiliki suhu yang lebih rendah atau mengalami pendinginan. Kebalikan dari mengembun atau menguap. Kebalikan dari mengembun adalah menguap, ya. Tadi kalau menguap perubahan wujud benda dari cair jadi gas, itu menguap. Kalau mengembun perubahan wujud dari gas ke cair. Nah, itu mengembun. Oke? Kamu harus ingat itu ya. Jangan kebalik-balik. Kita lanjutkan ya ke yang ayo berlatih. Nomor 1. Peristiwa titik-titik merupakan kebalikan dari peristiwa mengembun. Nah, nomor 1 jawabnya menguap. Dan nomor 2, titik-titik uap air yang berbentuk gas saling berikatan akan membentuk embun. Ya, nomor 2 embun. Nomor 3, perubahan benda berwujud titik-titik menjadi berwujud cair disebut mengembun. Nomor 3 itu jawabannya adalah gas. Ya. Nomor 4, saat lingkungan memiliki suhu yang lebih titik-titik terjadilah peristiwa pengembunan. Nomor 4 jawabannya adalah rendah. Ya, yang lebih rendah. Dan yang terakhir nomor 5, proses pembentukan butiran embun terjadi pada malam hari. Oke? Kalau sudah, terakhir kita masuk ke halaman 112 yang ayo menulis. Ya, yang ayo menulis ini sudah ya, biar Miss Nora hapus. Yang ayo menulis nih, pengertian mengembun. Ya, kamu lihat halaman 112 yang ayo menulis mengembun. Pengertian mengembun
gas menjadi cair. Contohnya terbentuknya embun. Ini yang mengembun ya. Lalu selanjutnya ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Oke? Contohnya bisa air yang dipanaskan, atau bisa juga saat menjemur pakaian. Oke? Udah ya? Kalau sudah, berarti pelajaran kita untuk hari ini pun sudah selesai. Miss Nora harapkan kamu tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sekalipun kita masih belajarnya dari rumah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran